Makanya semua harus dihidupi itu. Makanya kalau dalam tembangnya para pendahulu kita, katakanlah pendahulu kita yang namanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah beliau kan tembangan yang kesannya itu membuat lagu atau tembangan yang kesannya buat lagu anak-anak. Padahal itu kan ilmu. Yang lirik-ilir, tahu kan Mas Tur? Lirik-ilir. Tandure wis sumilir. Tai joro-joro ya tasengguh temanten anyar. Itu kan pesan di dalam mengisarahkan pesan. Lir-ilir artinya bahwa lir-ilir tandure wis sumilir. Lir itu bagaikan atau bak kalau dalam bahasa laksana. Tandure wis sumilir. Tanduran di sini adalah zaman dulu itu maksudnya tanaman tahu. Lir-ilir tandure wis sumilir bahwa pada masa itu tanaman tauhid mulai tumbuh di bumi Jawa atau Nusantara ini. Tak ijoro-joro tak sengguh temanten. Lagi semangat-semangat. Ayo pengantin, Mbak. Makanya di situ pun ada pesan bagi jiwa manusia. Cah angon, penekno blimbing lunyu-lunyu ya penekno. Kanggo basuh dodotira. Yuk menaiki tadi. Blimbing itu menggambarkan tentang tadi ruh dari amarnya. Seperti perintah tentang sholat, zakat, puasa. Terus apa lagi? Haji. Terus yang pertama apa? Syahadat. Itu kan tadi menegaskan pernyataan tentang bahwa ilahnya adalah Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Karena tanpa benar-benar mengakui beliau adalah utusannya bagaimana? Percaya kepada Allah. Karena bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk Allah kalau kita nggak yakin beliau utusannya? Nanti itu penegasan tentang itu, tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji. Itu pokok-pokok untuk menjadi orang yang bertakwa tadi, atau orang yang beriman, orang yang berislam. Nah itu yang harus dihidupi, agar bisa apa? Membenahi pakaian yang rusak agar bisa kembali berbaju takwa. Makanya di situ angge basuh dodoti untuk mensucikan perilaku badannya tadi, perilakunya dibersihkan biar kejiwaannya tidak rusak oleh perilaku badannya tadi, terlarut terbawa. Nah di situ kangge basuh dodoti untuk mensucikan baju. Dodotiro tumingkir bedah ing pinggir. Dondomono jlumatono. Kanggo apa? Sego mengko sore. Ini sebuah gambaran perjalanan besar tentang tadi bahwa orang yang sudah mensucikan dirinya, sudah mensucikan perilakunya, ada kalanya pun dalam perjalanan kepelintir, kumitir bedang pinggir. Ketika kepelintir kan berarti kan tadi di situ digambarkan robek, maka perlu dibenahi. Dondomono slumatono harus dijahit, dibenahi lagi. Jangan baju takwanya dibuang sembulah. Nah, urip ngenek gitu, sing asal-asalan aja banyak, enak hidupnya. Nah itu kan berarti dia sudah iri kepada bunga kehidupan pada ilusi tadi. Di sini disuruhnya istiqomah gitu.
kembali istiqomah tadi. Mensucikan diri, yang rusak dibenahi, kemudian kembali istiqomah. Untuk persiapan kembali kepada Allah. Makanya dikatakan kami sebo mengko untuk persiapan ketika menghadapi atau kematian. Jadi di sini kembali kepada tadi baju takwa tadi, banyak ayat-ayat tadi yang harus menjadi badan kita, agar kita berbadan sukma, berbadan ruh, berbadan firman-firmannya sebenarnya, agar kebingkai itu. Kalau satu demi satu firmannya atau ruhnya itu dibadankan, diraga, kenapa nggak luar biasa? Nanti itu yang baik firman-firman yang sifatnya ubudiyah, artinya yang terkait perintah pengabdian, larangan-larangan. Belum nanti ruh-ruhnya atau firman-firmannya yang bersifat penguatan, rububiyah, yang bisa pertolongan, bisa kekuatan. Kalau sudah meraga semua ya itu luar biasa sekali. Makanya kalau arti meraga ini hanya sebatas jiwanya lepas, sukmanya lepas, itu terlalu kecil. Maksudnya terlalu kecil nilai dari yang Allah wahyukan kalau cuma perkara begitu. Karena maksudnya amat luas. Nanti kita bahas bisa dalam waktu yang lain yang lebih, atau kita tukar pikirkan yang lain di waktu lain untuk yang lebih detail lagi. Jadi biar orang itu nggak sebatas ikut-ikutan. Soalnya pengen belajar ngerajut rokok, ngerogosuk semua. Tahu orang tentang rogosuk kan yang seperti itu tuh tadi, Pak. Istilahnya kayak duduk sila sepedi ini bus itu. Karena kan awal tahunya namanya ilmu seperti itu paling dari film, dari apa, terus masuk angan-angan, yakin, tanpa belajar udah yakin gitu. Yakin orang bodoh kan seperti itu. Ya memang boleh jadi dalam salah satu ayat Allah, firman Allah tuh, ruh dari amrnya itu, yang ketika itu telah dihidupi akan membadan atau meraga dengan kemampuan seperti itu, yang bersifat rububiyah. Memang bisa saja, tetapi itu jangan ke situ dulu lah. Jangan dimanai hanya sebatas itu maksudnya. Iya, jangan di situ dulu lah. Itu yang bersifat ubudiyah dulu, bagaimana diragakan, dibadankan, gitu loh. Jangan cuma jadi tulisan, biar meraga, membadan. Nah, nanti kalau orang sudah berbadan ruh min amri, atau berbadan ruh dari amrnya, atau berbadan firmannya, atau berbaju takwa tadi, ya di situ akan mendapatkan hal yang luar biasa. Salah satu contoh, ruhnya atau ayatnya atau firmannya. Innal ladzina qalu rabbuna, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbuna Allah, penciptanya adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah atau meneguhkan pendirian, kemudian meneguhkan pendirian. Tatanazzalu malaikatu ala takhawfu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat akan turun kepadanya seraya menyatakan, janganlah kau takut, janganlah kau bersedih. Gembiralah dengan jannah yang dijanjikan Rabb. Dan dilanjutkan dari ayat itu, malaikat-malaikat yang turun itu berkata, nahnu auliyakum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah wali-wali, kamilah aulia-aulia, kamilah penolong-penolong, kamilah pelindung, kamilah sahabat-sahabat dalam kehidupan dunia maupun akhir.
fil hayati dunya fil akhir. Walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kalian mendapat apa yang kalian minta dan apa yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai hadiah atau hidangan dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini ayat ini rububiyah. Dan ada isyarat ubudiyah kalau orang itu benar-benar Sumastaqamu meyakini Allah sebagai penciptanya dengan segala aturannya diikuti sesuai kemampuannya, kemudian dia istiqomah dengan sungguh-sungguh, bukan pendirian maksudnya. Ya tadi janjinya Allah akan malaikat akan hadir atau turun menjadi pelindungnya, menjadi penolongnya, bahkan menjadi sahabat-sahabatnya yang dikatakan membantu melayani. Dalamnya kalian mendapat apa yang kalian minta dan apa yang kalian ingin. Ya itu kan di dalam kehidupan dunia akhirat, nggak cuma di akhirat, di dunia juga. Itu. Nah, yang seperti itu harus diimani kemudian dihidup. Istiqomah. Bagaimana istiqomah di jalannya, istiqomah di dalam firman-firmannya atau aturannya, hikmah-hikmahnya, istiqomah. Nah, baru malaikat itu akan meraga, hadir atau tuh nyata. Itu. Nah, itulah hadiah dari alam sunyata atau alam amr. Turun benar, itu namanya juga bagian meraga tadi. Jadi nggak cuma firman yang isinya perintah ubudiyah ataupun yang katakanlah rububiyah. Dua-duanya bisa, memang dua-duanya harus diragakan. Tapi kan tadi yang utama tugas kita meragakan adalah yang ubudiyah, yang terkait perintah-perintah pengabdian. Kita ragakan untuk membingkai tubuh kita menjadi pengekang, pengendali keholgian kita agar benar-benar searah dengan alam amr, searah dengan ruh dari amrnya. Kalau sudah benar-benar searah di situ, yang rububiyah tadi seperti turunnya malaikat dari amat, itu juga akan meraga dengan sendirinya, nggak usah diragakan yang macam-macam, itu dengan sendirinya kan meraga. Karena itu hadiah atau sebagai fasilitas bagi orang yang sudah meragakan ruh-ruh ubudiyah atau yang terkait perintah larang, sudah mempraktekkan, sudah benar-benar berbaju takwa dengan istiqomah, maka hadiah-hadiah itu akan meraga. Jadi ayat itu nanti ada tadi yang rububiyah pun akan meraga, jadi bukti, menjadi bukti kebenaran Allah. Jadi nggak sebatas tadi meragakan yang sukma-sukma tadi. Itu luar biasa kalau mau meraga semua itu nanti ayat per ayat yang ubudiyah atau rububiyah. Tapi intinya pengabdian ya harus berfokus pada ruh-ruh ubudiyah. Tapi sebagai hamba yang lemah ya wajar berharap rububiyah. Ruh yang rububiyah pun harapannya agar diragakan oleh di dalam diri kita atau kehidupan kita. Kan tadi kalimat iya karena butuh iya karena hanya pada Engkau kami mengabdi, hanya pada Engkau kami mohon bertolong. Nah, di dalam mengabdi ini kan juga ada petunjuk-petunjuk, ada ruh-ruhnya, ada firman yang menerangkan. Nah, begitu pun yang tentang terkait kita berharap pertolongan, rububiyahnya, pertolongannya itu juga sudah diterangkan di situ. Dan itu bukan sebatas janji. Kalau tidak pernah menyalahi janji, itu juga nanti bisa meraga setelah hak-haknya Allah kita penuh.
maka hak kita pun juga akan dipenuhi oleh itu. Jadi biar jangan sampai salah ngerti ikut-ikutan bahasa orang, karena banyak sekali, ya maaf saja, banyak sekali bahasa yang orang ucapkan hanya karena ikut, dan itu bukan terjadi baru sekarang, itu sudah berjalan nenek moyang lama itu. Tapi bukan berarti orang dulu salah semua, enggak, maksudnya kan tadi ada yang mereka yang nggak tahu ikut-ikutan ngucap, kemudian diserap orang di bawahnya, kan jadi ngawurnya jauh karena bukan ahlinya gitu. Dari sana mencengnya dikit ke sini udah jauh gitu. Lah iya, bangunan dari awal menceng dikit, ujungnya ya bengkok. Jadi itu terkait tadi ruh dari amrnya. Apa masalah Mas Ari yang masih ganjel lah dipikir tentang ruh-ruh itu? Menurut apa sih ya? Ya kalau yang selama ini disampaikan, yang kami dengar dari Bapak ya sudah cukup memahami gitu loh. Walaupun istilahnya pemahaman itu kan belum sepenuhnya kami memahami apa yang Bapak pahami, tapi kami memahami sebatas pemahaman saya apa yang Bapak sampaikan gitu. Iya, benar itu begitu, artinya jangan sampai kebawa bahasa-bahasa di luar yang sebenarnya semua masih ilusi, masih ilusi, masih tahayul. Itu tuh harus lepas dari tahayul, masuk dalam ta'abud, kemudian naik dalam takorub sampai Allah memurai kita terus ke jenjang atasnya, yang orang-orang alim atau orang-orang arif nyebutnya tahat. Itulah gunung yang harus kita daki, atau pohon beringin asli yang harus kita daki. Jangan yang tahayul, yang kebalik, bahaya, nyasar, mari ngalam kegermetan. Wong supen apa digolet. Ya, banyak orang nyasar belajar ilmu batin karena tanpa dasar-dasar tadi. Makanya dulu ulama ya atau para wali yang mewanti-wanti, jangan sampai sebelum dasarnya kuat banyak itu mempelajari yang begitu-begitu, nyasar kebanyakan. Bukan kita merendahkan itu, enggak, itu ajaran luhur, tapi kalau tidak punya dasar nyasar gitu loh Mas. Seperti tadi ngerasut rogo ngroko sukma itu pelajaran luhur. Tentang kajian waringin sungsang itu ajaran luhur. Tetapi kalau nggak punya dasar tentang itu, kalau masih istilahnya hidupnya suka atau nggak suka gitu Pak ya. iya, satu itu, yang kedua sumbernya. Juga harus teliti kan itu. Kalau sumbernya cuma ikut-ikutan ngucapin, apa nggak ikut nyasar? Kan bahaya. Pengertiannya Angrogo Sukmo itu cuma sukmanya lepas jalan-jalan, kan begitu. Terus kalau sudah jalan-jalan mau ngapain? Ngelihat demit gitu, ya merendahkan sekali. Berjalan-jalan dengan kesadaran roh dari amernya, kok cuma mau ngelihat demit? Ya justru untuk melihat kebenaran-kebenaran Allah yang lebih tinggi. Itu makanya roh dari amernya yang dengan suara dan huruf itu bahasanya diwahyukan. Kalau yang tanpa suara, tanpa huruf, bahasanya apa?
ditiupkan. Itu udah halus lagi pembahasannya. Bukan diwahyukan, tapi ditiupkan. Itu yang tanpa suara, tanpa huruf. Bahasanya ditiupkan. Makanya memang tiupan cuma sekali. Enggak. Jadi nanti ada tiupan-tiupan berikut yang lebih menyampaikan manusia pada kebenaran yang lebih hakiki. Ini kan banyak orang membahas katanya tiupan waktu di rahim. Ya itu ada tiupan itu. Tapi apakah sebelum ditiup itu belum hidup? Ya enggak, nyatanya. Waktu baru keluar dari sulbi bapaknya aja sudah hidup. Hidup kok diajak dialog sama Allah melalui wahyunya. Tapi sudah hidup, masa baru di rahim. Jadi tiupan itu bukan tiupan sebatas tiupan hidup, itu kan tiupan tentang ketetapan-ketetapan rezeki, ajal. Itu tiupan-tiupan yang kaitannya itu, bukan ditiup terus hidup. Oh sudah hidup dari baru keluar dari sulbi bapaknya aja hidup. Kan ada penjelasannya dalam Quran. Wa'id aqadha rabbuka min bani Adam min duhurihi. Dan ingatlah, tatkala Tuhan mengeluarkan Bani Adam atau keturunan Adam dari sulbi-sulbi bapak mereka. Washadahum ala anfusihim. Kemudian di situ Allah mengambil kesaksian jiwa mereka. Kesaksian angfus ini adalah nafas atau jiwa atau diri yang belum berbadan. Lah iya, kan masih baru bahasanya jiwa-jiwa Pak, berarti itu banyak maksudnya. Lah iya kan angfus kan jamak. Kan gitu. Nah itu kan makanya setelah keluar juga wujudnya kan banyak banget. Sperma isinya satu. Jutaan itu. Di situ saja sudah diambil kesaksian. Wasadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku ini pencipta kalian atau penciptamu? Seluruh nafas atau jiwa, nafas atau jiwa di situ menjawab. Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Bala syahidna. Benar kami menyaksikan. Benar kami mengakui. Mengakui apa? Ya mengakui bahwa Allah itu pencipta. Dan itu kesadaran itu begitu kuat. Sadar bahwa Allah itu penciptanya saat itu. Syahadat berarti itu Pak ya? Ya itu termasuk syahadat atau pernyataan atau persaksian atau pengaku, bisa dikatakan misak di situ. Karena uraiannya ya tentunya di situ panjang, itu rahasia Allah. Nggak cuma sebatas aku ini Rabbu, jelas ada rahasia di dalamnya. Jadi di situ coba. Apa di situ belum hidup? Sudah mulai diajak dialog. Ya walaupun ya dialognya tetap dengan ruhnya, dengan ruh dari amarnya. Mungkin bahasanya dia dialog. Tapi yang jelas di situ sudah diajak dialog. Dan saat itu benar-benar jiwa atau nafas itu sadar sesadar-sadar bahwa dirinya adalah ciptaannya Rabb tadi. Sadar betul. Jadi di sini itu jiwa itu diambil kesaksian itu tujuannya apa? Diambil misak begitu tujuannya apa?
Sebagai arti, Pak. Sebagai arti. Supaya dia nanti tidak mengelak bahwa dia telah menyaksikan. Ya, di situ benar. Itu agar mereka nanti di hari kiamat tidak mengatakan kami lengah atau lalai. Agar tidak mengatakan bahwa kami lengah atau lupa dari semua itu. Jadi katakan inna kuna an hadza ghafilin. Agar tidak lupa. Jadi biar tidak melupakan peristiwa itu. Jadi dimisak dulu. Di situ ibaratnya satu perjanjian, pengakuan, syahadah. Agar nanti ketika dilahirkan di alam manusia ini atau kholqi ini, itu tidak lupa. Paling tidak masih ada bekas. Paling tidak biar ada bekasnya. Makanya orang di dalam penyimpangan sekalipun, ada kalanya tetap ingat penciptanya. Apapun keadaan orang itu, katakan orang jahat sekalipun, tetap kadang-kadang itu masih ada di sisi di saat-saat kesulitannya. Paling tidak di saat-saat kesulitannya itu seperti muncul ingin meminta tolong, itu pertolongan. Itu tanda fitrah itu. Itu walaupun itu telah samar, peristiwa itu telah samar, udah samar. Tapi di saat takut yang amat sangat itu muncul biasanya ya pada manusia maksudnya. Kalau pas lagi ketakutan atau apa, rasa ingin pertolongan itu datang dari Sang Pencipta itu muncul maksudnya gitu kan? Iya. Ya tapi kan itu sudah samar. Jadi intinya di situ kan sudah dimisak dulu sebelum diberi bungkus. Nah itu setelah diberi bungkus badannya proses di dalam alam kandungan ibu, orang nyebutnya rahim. Begitu lahir itu sudah mulai terhijab. Begitu lahir udah mulai berkembang tumbuh, itu sudah mulai terhijab. Walaupun di saat baru lahir itu masih fitrah. Masih ada bekas itu masih kuat sebenarnya di dalam kejiwaannya. Tapi setelah berkembang gede, tubuhnya mulai mengenal, lidahnya mulai mengenal makanan ini manis, dari manis, pahit, asam, asin. Tadinya cuma asi, gede sedikit mulai makan yang manis, yang pahit, yang asin, yang sedap dan macam-macam. Artinya lidahnya pun mulai, jiwa mulai merasakan kehidupan melalui tubuh. Dan semakin masuk dalam dunia ilusi tadi, dunia ujian, masuk terus. Jadi terus berkembang, mulai gede sedikit. Dari masa balita itu mulai berkembang, dari bayi menjadi balita itu berkembang. Masih fitrahnya masih bagus. Kadang punya apa-apa aja dikasihkan teman. Tapi ketika matanya sudah mulai melihat kemana-kemana, temennya yang udah gede kalau dimintain dumpetin, dia pun akhirnya meniru, ikut-ikutan. Lama-lama dia pun ikut tingkah orang pada umum. Makanya lingkungan pembentukan itu sangat penting. Itu mulai tertanam masukan-masukan yang dia lihat, yang dia dengar di situ. Akhirnya semakin terhijab.
tambah dewasa, mulai bergaul dengan yang berpikirnya, cara pandangnya kolegial, yang serba mataul gurur, kesenangan menipu. Tambah jauh kan hijabnya, tambah tebal, tambah tebal hijab dari jati dirinya atau fitrahnya sebagai cipta. Itu. Disitulah perkembangan manusia semakin jauh menyasar. Maka dari itu Allah menurunkan para nabi, para rasul untuk mengingatkan manusia, membawa ruh dari amarnya atau wahyu atau firman diingatkan. Mulai diingatkan kembali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diingatkan kalamnya, firman-Nya Allah terusnya. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi padaku. Diingatkan bahwa kamu itu dicipta untuk mengabdi. Gitu. Ya, di situ ya memang manusia yang misalnya mau beriman atau bersegera beriman, ya berarti dia lebih baik akan cepat kembali. Yang masih berpaling ya berarti masih jauh, akan semakin tebal hijabnya tadi. Padahal dia dicipta sebagai abdinya. Itulah fitrahnya, jati dirinya. Jati dirinya adalah abdi. Kalau orang sudah kembali pada jati dirinya sebagai abdi, berarti dia harus menerima segala instruksi dari amarnya kan gitu. Abdi kok banyak nawar gitu. Nah kalau sudah dia benar-benar mengikuti instruksi, berusaha berperilaku, berkesadaran dengan bingkai tadi, firman-Nya turunnya, maka dia akan semakin dekat kepada apa yang dikehendaki Rabbnya atau Allah. Kalau sudah kembali ke situ, ya dia akan diapresiasi oleh Rabbnya, didekat, maka nanti bukan sebagai abid saja, bahkan bisa menjadi qorib yang nggak sebatas jadi abidnya Allah, tapi qoribnya bukan sebagai abdinya, sebagai pelayannya saja, bahkan nanti didekatkan sebagai yang dekat. Nah, bahasa gampang itu orang dekatnya. Gitu. Itu asal orang mau mengikuti apa yang diturunkan Allah, yang diwahyukan. Apalagi kalau dia terus bersenyawa terus itu, atau berbadan sukma terus, berbadan roh terus tadi, atau berbadan sitoka terus, dia semakin dekat, bahkan akan mendapat kepercayaan dari Rabb, kepercayaan dari alam dan banyak melihat rahasia-rahasia yang tidak dipahamkan orang, dan meraih kenikmatan-kenikmatan yang tidak dicapai bahkan puncaknya di situ yang tadi kami sampaikan di awal, bukan sebatas qorib, bahkan akan sampai derajat hako itu makom yang telah menjadikan realisasi kebenaran ilah. Disitulah makom jahal haq wasaqol bahwa kebenaran Allah telah datang pada orang itu dengan sebenarnya, maka dia tidak ada samar, sudah tidak terhijab oleh hal-hal remeh kholqiyah. Itu orang-orang yang sudah sampai di tahap itu, karena dia sudah tahap mahfuz, terpelihara, terjaga oleh Allah. Bahkan lebih dari itu yang kita tidak tahu, itu rahasianya. Tapi ini gambaran-gambaran garis besarnya saja. Jadi
Nanti ada pembahasan khususnya lebih detailnya di lain waktu lah, kita berpikir lagi. Tapi yang pasti tentang merajut Rogantoro Kusumo Mas Ari sudah jelas ya, kurang lebihnya ya, Mas Nur juga ya. Ya alhamdulillah kalau seperti itu. Paksi penghubungi langit, grudaiku endah warnandiro, segororok wastane, uripe manukiku, amimpi jagat warnanipun sakawan sikile woni kulite iku sarengan ketihipun tarekat ingkang sajati ototipun hakeka